Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509115064. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nahdlatul Thalibin, mata pelajaran fikih kelas 10 dengan materi jual beli. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nantinya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah serta bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Desi hadir? Yuliatin, Rusnawati, Mufarroha, Hartati Nufiadatul Hijjah, Quratul Oyuni, Anisa, Jamila Ariska, Asifa Mahalada, Rizkia, Mas Luro, Ima Firmanda, Nur Hasanah, Lina Maulidia, Devi, Maulia, Mukammila. Alhamdulillah ya hadir semua. Baik, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal ya? Hafal semua Indonesia Raya? Oke. Semuanya diharap berdiri. Berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan bahas kita sekarang, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang kepemilikan, di mana setiap seseorang itu pasti mempunyai sesuatu. Nah, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang itu dinamakan kepemilikan. Untuk selanjutnya kita itu akan membahas tentang jual beli. Tentang jual beli. Namun sebelum kita bahas, untuk merefleksikan kita, ada ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Kami harap semua anak-anak berdiri lagi. Berdiri semua. Tangan ke depan, Gerakkan begini ya. Semuanya ke depan begini, gerak-gerak. Saya ingin tahu siapa yang fokus dan yang tidak, ya. Gerak-gerak semua. Ayo tetap ke depan. Biar sehat badan kita, biar sehat, pikiran kita juga biar sehat. Ke samping. Ayo ke samping. Ke atas. Ke bawah. Nah, sekarang perhatikan aba-aba saya ya. Perhatikan aba-aba saya. Nanti sampean ikuti gerakan saya, jangan ikuti kata-kata saya. Saya ulangi. Ikuti gerakan saya, jangan ikuti kata-kata saya. Paham? Ayo ke atas lagi dulu. Ke atas, ke samping, ke depan. Ke atas. Ke bawah. Ke samping. Ke depan. Ke samping lagi. Yang kiri diangkat. Siapa yang tak fokus ini? Apa tadi aba-abanya? Jangan ikuti kata-kata saya, ikuti gerakan saya. Angkat tangan yang kiri. Berarti ini ada yang tidak fokus. Ayo, angkat tangan yang kiri. Turunkan tangan yang kanan. Ya ikuti berarti. Pokoknya jangan berhenti bergerak. Biar sampean sehat. Sudah. Tepuk tangan. Sudah fokus ya? Sudah, lanjut ke materi. Kita sekarang itu membahas tentang jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli menurut bahasa
itu adalah berasal dari kata al-bai' yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, misalnya saya ini punya HP, ya, mau ditukar dengan emas, itu bisa juga dikatakan jual beli. Atau ditukar dengan uang, itu juga dikatakan jual beli. Itu yang dinamakan jual beli menurut bahasa. Selanjutnya, jual beli menurut istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, kalau sudah barang itu sudah dibeli, berarti barang yang awalnya milik penjual sudah tergantikan oleh si pembeli. Contohnya misalnya Maulia ini pedagang HP. Nah, pedagang HP. Terus HP-nya saya beli. Setelah saya bayar, ini uangnya. Nah, ini otomatis HP sudah menjadi milik saya. Itu yang dinamakan jual beli secara istilah. Paham ya? Ada rukun dan syarat jual beli. Di dalam jual beli itu harus ada rukun dan juga ada syarat. Yang pertama itu harus ada penjual. Tentu kan? Kalau ada jual beli tidak ada yang menjual kan tidak mungkin. Pasti ada penjual. Yang kedua harus ada pembeli. Kalau hanya ada penjual, tidak ada pembeli, maka tidak akan terjadi yang namanya jual beli. Yang selanjutnya ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Seperti tadi contohnya HP atau misalnya buah-buahan atau baju atau alat bangunan. Sepenting ada barang yang mau diperjualbelikan. Dan juga yang keempat ada uang atau alat bayar. Kalau sekarang itu namanya uang. Kalau dulu itu sistemnya barter. Kalau zaman-zaman dulu masih sebelum ada uang, sebelum ada rupiah, kalau di Indonesia itu dulu sistemnya barter, tukar menukar barang. Itu juga dinamakan jual beli. Dan yang terakhir harus ada akad. Apa itu akad? Ya akad seperti tadi contohnya, setelah saya beli terus dia jual, itu yang dinamakan akad. Akad antara penjual dan pembeli. Selanjutnya syarat penjual dan pembeli. Di dalam jual beli ada syarat bagi penjual maupun bagi pembeli. Apa saja? Yang pertama itu harus baligh dan berakal sehat. Bagaimana transaksinya jual belinya orang yang tidak sehat? Contohnya orang gila. Sah apa tidak? Tidak sah. Mengapa? Karena dia akalnya tidak sehat. Kalau jual belinya anak kecil yang masih belum baligh, bagaimana hukumnya? Tidak sah. Cuman ada beberapa pendapat ulama, kalau yang dibeli itu hanya hal-hal kecil seperti jajan, itu tidak dipermasalahkan, sah. Tapi kalau hal-hal yang besar seperti misalnya beli sepeda motor, beli mobil untuk anak yang tidak dewasa yang belum baligh, itu hukumnya tidak sah. Selanjutnya syarat yang kedua bukan karena paksaan, harus sama suka, harus saling suka. Saya yang membeli dan yang menjual itu, yang menjual rela, yang membeli suka. Tidak boleh dipaksa. Ini harus dibeli sampean. Tidak boleh seperti itu. Harus suka rela. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersedia menyerahkan hartanya. Selanjutnya, benda atau barang yang diperjualbelikan. Benda atau barang yang diperjualbelikan itu harus suci dan tidak najis. Bagaimana kalau menjual sesuatu yang najis? Contohnya, misalnya kotoran hewan. Kan kalau zaman dulu itu ada kotoran sapi, itu dijual ke tetangganya, ditaruh ke sawah. Itu sebenarnya akad jual belinya itu tidak sah. Akad jual belinya tidak sah. Kalau sistem barter,
Sistem barter boleh, sistem barter. Asalkan jangan pakai uang. Misalnya ditukar dengan hasil panennya. Misalnya padi ditukar dengan padi. Kotoran sapi ditukar dengan padi, itu tidak masalah. Kalau ditukar dengan uang alias jual beli, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, benda atau barang yang akan diperjualbelikan ada atau memiliki manfaat. Contohnya makanan, misalnya orang yang jual nasi pinggir jalan, itu kan menjual nasi ada manfaatnya, bisa membuat kita kenyang setelah makan. Kalau tidak ada manfaatnya, contohnya seperti menjual minuman khamar ya, minuman keras, itu kan tidak ada manfaatnya. Itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh menjual beli yang tidak ada manfaat. Terus benda atau barang yang akan dijual dapat diserahkan kepada pembeli. Ada barangnya maksudnya. Kalau tidak ada barangnya, masih ghaib, tidak kelihatan, menjual barang tapi barangnya tidak kelihatan, ghaib, itu tidak boleh, juga tidak sah. Selanjutnya, benda atau barang merupakan milik sendiri. Selanjutnya, benda atau barang diketahui dengan jelas, baik ukuran, bentuk maupun sifatnya. Terlihat jelas, nampak. Yang terakhir, baik barang maupun uang siap dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Sudah ada, barangnya ada, uangnya ada, tinggal tukar menukar nantinya. Nah, sekarang ada macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli yang pertama itu jual beli yang sah tapi terlarang. Apa saja jual beli yang sah tapi terlarang? Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Misalnya contoh ya, mufar. Mufar ini membeli sesuatu kepada ima. Nah, dalam proses tawar-menawar, Mas Lurah ini juga mau membeli barang yang mau dijual oleh ima. Nah, Mas Lurah ini tidak boleh. Kenapa? Karena masih proses tawar-menawar. Masih belum selesai. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun. Nah, seperti itu. Jual beli, ditimbun barangnya, setelah harganya mahal, itu dijual. Itu tidak boleh. Yang keempat, jual beli untuk maksiat. Apa contohnya? Contohnya misalnya saya punya ayam. Oleh saya dijual ke orang yang suka mengadu ayam. Oleh yang mengadu ayam itu mau diadu ayamnya. Nah, menjual ayam yang seperti itu tidak boleh. Mengapa? Karena ayamnya mau digunakan untuk bermaksiat. Yang selanjutnya, jual beli dengan cara menipu. Contohnya, saya jual HP ke sampean. HP ini sebenarnya ada rusaknya, tapi rusaknya itu tidak ketahuan, tidak kelihatan secara kasat mata. Dijual ke sampean. Ini saya mau jual HP, harganya 1 juta. Terus sampean nanya, gimana HP-nya, bagus enggak? Bagus gitu misalnya. Itu juga tidak boleh. Menjual yang seperti itu sah, namun tidak boleh atau terlarang. Menjual dengan cara menipu. Di dalam jual beli itu ada yang namanya, istilahnya itu khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar ini ada banyak macamnya, ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli dapat memilih
untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Apa khiyar syarat? Khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat ketika akad jual beli. Artinya pembeli atau penjual boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah dipertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Yang selanjutnya khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Yaitu memilih melangsungkan atau membatalkan akad jual beli karena terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya. Perhatikan. Kemudian Subhan sebagai seorang penjual menjawab, ya Helmi, untuk buah apel harga per 1 kilogramnya Rp20.000. Jadi total harganya berapa Subhan? Kalau 2 kilogram totalnya Rp40.000. Subhan, aku mau beli 2 kilogram. Kasih potongan dong. Jangan Helmi, itu sudah harga pas. Tiba datang menanya Subhan yang bernama Rahmat. Datang Rahmat itu, Rahmat datang. Lalu ia berkata, Subhan, dia tahunya saya yang beli ya. Oke Rahmat, harganya Rp40.000 ya. Ya, terima kasih Subhan. Oke, sama-sama Rahmat. Nah, video yang kedua ini juga menjelaskan tentang praktek jual beli. Menurut sampean, praktek jual beli yang ada di video itu bagaimana? Kalau dikaitkan dengan penjelasan yang tadi. Jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang. Kelompok 1. Kelompok 2. Sah tapi terlarang. Kelompok 3. Sah tapi terlarang. Kelompok 4. Sah tapi terlarang. Berarti pendapatnya sama ya. Apa alasannya mengapa dikatakan sah tapi terlarang? Kelompok 1 dulu. Dikatakan sah Karena membeli barang yang sedang ditawar. karena membeli barang yang masih ditawar oleh orang lain. Yang kelompok 2, alasannya mengapa sah tapi terlarang? Sama. Sama bagaimana maksudnya? Dalam proses tawar menawar. Masih dalam proses tawar menawar. Benar, video yang kedua ini menjelaskan jual beli yang sah tapi terlarang. Mengapa? Karena di dalamnya itu, di dalam proses transaksinya itu masih dalam proses tawar menawar. Di mana tadi yang awalnya ditawar oleh Helmi sama Subhan, terus tiba-tiba datang Rahmat mau membeli. Sedangkan pada waktu itu masih belum selesai, masih dalam proses tawar menawar. Hal yang seperti itu hukumnya tidak boleh, tapi sah. Hukum jual belinya sah, tapi tidak boleh atau
Selanjutnya ini video terakhir, video ketiga. Perhatikan ya. Antara seorang pembeli dan seorang penjual. Helmi sebagai seorang pembeli berkata, Subhan, saya mau beli baju potongan luar. Berapa harganya? Lalu Subhan menjawab, ya ini harga per satu baju 125. Jadi total harganya berapa Subhan? Kalau dua, totalnya 250.000 rupiah. Oke, ini uangnya 250.000 rupiah. Mana bajunya? Ini bajunya, silakan dicek dulu. Gak usah, Subhan, soalnya saya lagi buru-buru. Oke, terima kasih banyak. Ternyata setelah itu keesokan harinya bajunya ada yang rugi. Lalu ini mengembalikan bajunya kepada Subhan. Maaf Subhan, baju yang saya beli kemarin ternyata ada yang robek. Oh ya, gak apa-apa, ini kembalikan saja. Ya, terima kasih Subhan. Oke, sama-sama. Sudah selesai ya? Gimana tanggapan kelompok, sekarang kelompok 4 dulu. Dari tadi kelompok 1 tok. Tanggapan kelompok 4 mengenai video ketiga. Kaitannya dengan jual beli dan khiyar. Termasuk jual beli yang bagaimana dan di dalamnya terdapat apa saja itu. Kalau hukum jual belinya gimana itu? Jual beli yang barusan sah. Terus di dalam itu ada apa saja? Prosesnya itu ada apa saja? Kan ada khiyar tadi itu. Termasuk khiyar apa itu? Khiyar syarat. Ya, untuk kelompok 4 khiyar syarat. Kelompok 3 itu termasuk jual beli yang bagaimana? Sah atau sah terlarang atau tidak sah dan terlarang? Jual beli yang sah. Di dalamnya itu ada yang namanya khiyar. Khiyar apa itu? Khiyar syarat. Ini menurut kelompok 3 sama dengan kelompok 4 terjadi khiyar syarat. Kelompok 2 termasuk jual beli gimana itu? Jual beli yang sah. Terus di dalamnya itu ada yang namanya proses khiyar. Khiyar apa itu? Khiyar AIB. Selanjutnya kelompok 1 termasuk jual beli bagaimana itu? Jual beli yang sah. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya khiyar. Khiyar apa? Khiyar AIB. Oh, berarti ini ya. 2 lawan 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama, yaitu ada yang namanya khiyar AIB. Sedangkan kelompok 4 dan kelompok 3 itu katanya khiyar syarat. Itu dinamakan khiyar apa? Itu dinamakan khiyar AIB. Karena di sana terdapat cacat. Kalau khiyar syarat itu sebelumnya itu sudah ada akad. Misalnya nanti ada kekurangan, tidak pas, warnanya tidak cocok misalnya. Itu di waktu akad sudah ada persyaratannya. Baru dikatakan khiyar syarat. Paham ya? Ya. Sekarang ada tugas ya.
tugas kelompok dikerjakan. Nah, ini di tugas kelompoknya itu sudah ada. Diskusikan transaksi jual beli yang Anda ketahui yang ada di daerahmu, di sekitarnya sampean. Misalnya sampean di sini kan pondok. Gimana proses transaksi yang ada di pondok ini, ceritakan. Terus analisalah jenis transaksi jual beli yang Anda ketahui. Bagaimana transaksi jual beli yang ada di pondok ini? Kan nanti masa semua kelompok sama, mungkin ada pendapat yang berbeda itu. Yang terakhir, sudah tepatkah praktek transaksi jual beli yang Anda ketahui atau yang ada di daerah sini? Itu didiskusikan kelompoknya. Boleh ngumpul berkelompok. Satu kelompok boleh kumpul. Ini kan sampean kelompok satu sini ngumpul rembuan. Nah, ngumpul. Sampean ngumpul sini. Boleh ngumpul sini. Rembuk. Nanti hasilnya itu dipresentasikan. Tulis hasilnya, ditulis lalu dipresentasikan. Sebenarnya di sini itu ada misalnya seperti transaksi jual beli antara bang kurir itu ya. Jual beli online itu bisa jadi dibahas di sini, boleh. Bagaimana transaksi jual beli itu online itu bisa dibahas. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian barusan sudah berdiskusi tentang jual beli yang ada di tempat kalian masing-masing. Bagaimana diceritakan, terus apakah di situ ada kesalahan atau tidak, dijelaskan. Kelompok 4 sekarang waktunya dipresentasikan. Silakan berdiri semua, terus perkenalkan, pas jelaskan, presentasikan. Berdiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Puan dan kawan-kawan. Nama saya kami dari kelompok 4. mau mempresentasikan Presentasikan transaksi jual beli. Tempat saya sudah banyak terjadi transaksi jual beli secara online, di mana ada seorang kurir atau pengantar barang yang mengantarkan barang tersebut ke rumah. ya. Transaksinya sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, seperti sudah ada penjual, pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, dan ada uang atau alat bayar dan akad. Sudah itu saja. Ya, sudah sekian. Duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan ya dari diskusi dan presentasi sampean yang sudah disampaikan barusan, saya anggap dan saya nyatakan sampean itu sudah paham tentang masalah jual beli. Untuk selanjutnya ada tugas individu. Ini diisi ya. Diisi sesuai dengan pertanyaannya. Di situ ada soal sebanyak 10 soal. Ada soal pilihan ganda ABC, ada soal uraian titik-titik, dan ada soal uraian murni. Silahkan diisi sesuai yang telah dijelaskan tadi. Kalau tidak mengerti bisa bertanya. Tidak boleh berdiskusi sama temannya. Ini bukan tugas kelompok, tugas pribadi.
Kalau tidak mengerti bisa bertanya kepada saya. Jangan bertanya kepada temannya. Tes itu untuk mengukur kemampuan sampean. Sampai di mana kemampuan sampean atau pemahaman sampean tentang jual beli dan khiyar ini. Kalau pemahaman sampean itu sudah tuntas, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang selanjutnya. Yaitu tentang akad salam. Akan membahas tentang akad salam nanti. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Kalau belum, lanjutkan dulu. Tidak usah tergesa-gesa. Sudah ya, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Belum? Sudah. Oke. Tugas mandiri, tugas individu sudah. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari individu boleh, dari kelompok boleh, silakan kalau mau bertanya. Ya. Dan tidak diketahui hukumnya itu suci, hukum barangnya itu suci apa najis. Nah, yang ditanyakan sah apa tidak gitu. Kalau dilihat dari syarat dan rukunnya, itu masa tidak diketahui itu. Kalau barangnya tidak diketahui kan tidak sah tadi. Sudah? Yang lain ada? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, waktunya ini sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Pesan saya mengenai hal jual beli ini, tolong diperhatikan betul-betul agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Ketika jual belinya tidak sah, misalnya barangnya itu berupa makanan, maka yang dimakan itu menjadi barang yang tidak halal. Meskipun asalnya halal, tapi prosesnya tidak halal, maka ketika masuk itu menjadi tidak halal. Mengapa prosesnya tidak halal? Dan juga saya berpesan kepada sampean semua, terus semangat belajar, jangan sampai patah semangat. Sampean masih panjang perjalanannya. Biar nantinya jadi orang yang memiliki ilmu yang barokah serta memiliki ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, kita bertemu minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.